mungkin bisa menjadi awalan untuk kita ya tetap silaturahmi, tetap menjaga silaturahim bareng-bareng di sini dengan teman-teman sesama profesi ahli gizi. Baik Pak, saya izin langsung memulai ya Pak ya. Ya, eh, pada siang hari ini kita akan melakukan bincang-bincang gizi nih bersama nutrisionis. Ada dua topik pada siang hari ini yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah cegah dan tanggulangi stunting dengan konsep menyusui yang tepat yang akan disampaikan oleh Ibu Buniar Kurnianingsih SKM. Dan yang kedua ada topik tata laksana gizi diabetes mellitus yang akan disampaikan oleh rekan kita Linda Elit SGZ dari RS Siloam. Nah, mungkin karena ada kendala dari Buniar, ya mungkin yang pertama kita balik nih Pak. Tadinya pertama kita akan membahas tentang konsep menyusui tadi ya oleh Buniar, tapi karena ada kendala, yang pertama kita langsung ke tata laksana gizi diabetes mellitus yang akan disampaikan oleh Linda Elit. Namun sebelumnya boleh saya share screen ya Pak ya untuk menyampaikan kurikulum vitae dari Mbak Linda nih Pak. Ini buatnya dadakan nih tadi katanya. Ya, Linda Elit ini biasa disapa oleh teman-temannya Mbak Linda ya Mbak Linda ya. Mbak Linda ini lulusan dari S1 Gizi Unrio pada tahun 2015, di mana pengalaman kerjanya sampai dengan saat ini pada tahun 2016 sebelumnya menjadi konsultan diabetasol di Ensafal, dan pada tahun 2016 sampai 2017 sudah mulai menjadi ahli gizi di Rumah Sakit Siloam Lipo Karawaci, dan pada tahun 2017 sampai dengan saat ini kita bisa menemui Mbak Linda sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Siloam Bangka Belitung. Nah, mungkin itu saja kalau kurikulum vitae-nya ya Pak ya. Mbak Linda mau di share screen dari sini atau mau sendiri? Saya coba dari sini aja Bu, soalnya Oke, kayaknya kalau dari situ PPT-nya jadinya berantakan. oke, 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 oke. Siap, Iya, terima kasih Mbak Linda. Silakan Mbak Linda. Mbak Linda, saya persilakan. saya izin share screen dulu ya Bu. Oke. Sudah terlihat? Slideshow-nya mungkin bisa dibesarkan. Oke. Ya. Hmm. Hmm. Nah, Oke, ya, sudah bisa terlihat ya? ya, Belum. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. siang, Akhirnya benar. kita kembali lagi hari ini setelah bulan kemarin ya kita sempat diskusi-diskusi. Dan kali ini terima kasih untuk Pak Win yang sudah sampai menanyakan saya dan minta kesediaannya. Kalau enggak pasti saya akan sibuk terus. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Linda Eratni Elik. Saat ini bertugas di Rumah Sakit Siloam Bangka. Mungkin CV saya secara singkat sudah
disampaikan oleh Bu Nur Rahma. Dan sekarang mungkin kita bisa langsung mulai saja, karena kita sudah terlambat juga ya. Oke, saya siang ini akan membawakan diskusi tentang tata laksana gizi pada diabetes mellitus. Mungkin Bapak Ibu lebih pengalaman dari saya, tapi siang ini saya coba sampaikan ada kasusnya dan kita diskusi bersama. Nggak tahu. Ini kasusnya saya akan bacakan. Seorang laki-laki bernama Tuan AM, usianya 66 tahun 8 bulan, didiagnosa ulkus pedis, DM tipe 2 dan anemia. Pasien datang dengan keluhan luka di telapak kaki kiri, bengkak dan nyeri karena tertusuk duri sebelumnya sekitar 4-5 hari yang lalu. Pasien juga ada demam dan nafsu makannya berkurang sedikit, tapi tetap makan jika menunya cocok. Tidak ada penurunan berat badan, dan untuk saat ini pasien tinggal bersama seorang istri. Pekerjaan pasien sebagai PNS. Pasien mengatakan sudah sekitar 4 tahun yang lalu tahu jika dirinya mengalami penyakit diabetes mellitus, namun pasien tidak dapat mengontrol makan dengan baik. Dan juga pasien ini ada riwayat anemia sebelumnya. Berat badan Tuan AM 64 kg, tinggi badannya 172 cm. Pasien masuk dengan tingkat kesadaran EWS-nya 0, sadar penuh, nadinya 71 kali per menit, suhunya 36, untuk tekanan darahnya 140/71 mmHg, terus respirasinya 18 kali per menit. Pasien tidak ada alergi dan pantangan makanan. Kebiasaan makan di rumah, makan 3 kali dalam sehari, dengan konsumsi setiap makan 2-2,5 penukar. Untuk hewaninya 1-2 penukar, untuk nabatinya 1-1,5. Terus dengan kebiasaan pengolahan makanan digoreng, disemur, dan disantan. Buah-buahan dikonsumsi hampir setiap hari 2-3 penukar. Sayur dikonsumsi untuk makan siang dan atau makan malam 1 porsi per hari. Makan selingan berupa kue, gorengan, dan setiap kali pasien berangkat kerja dibekalin buah 1 Tupperware sedang oleh istrinya. Ini untuk hasil recall-nya sebelum masuk rumah sakit. Asupannya mencapai 108% dari kebutuhan untuk energinya. Kalau untuk protein 124% dari kebutuhan. Lemaknya 102%. Karbohidratnya 108% dari kebutuhan. Untuk kebutuhan pasien tersebut, untuk kebutuhan energinya ada 1920 kilokalori, proteinnya 72 gram, lemaknya 53,3 gram, dan karbohidratnya 288 gram. Pasien di rumah mengkonsumsi obat glimepiride dan metformin untuk obat gulanya. Pasien jarang olahraga. Untuk hasil pemeriksaan menunjukkan HB-nya cuma 9,8, terus ureumnya 55 mg per dl, terus kreatininnya 1,1, untuk EGFR-nya 71,2 mili per menit, terus untuk LDL kolesterolnya 125 mg per dl, untuk HbA1c-nya 9,9%, dan GDS-nya 308 mg per dl. Ini untuk screening gizi yang dilakukan oleh perawat, hasilnya 0 karena tidak ada penurunan berat badan, pasiennya juga bisa makan. Dan untuk dampak, pasiennya juga belum termasuk geriatrik. Untuk asesmen gizi data personal sudah saya bacakan tadi.
Untuk riwayat medisnya, keluhan utama bengkak di kedua kaki dan nyeri serta demam. Riwayat operasi benjolan di punggung 4 tahun yang lalu. Diagnosa medisnya ulkus pedis, DM tipe 2 dan anemia. Ini untuk riwayat sosialnya, pasien kerjaan sebagai PNS, agamanya Islam, pasien tinggal bersama dengan istri. Ini untuk food history, kebiasaan makan 3 kali, konsumsinya nasi untuk penukar karbohidrat itu 2 penukar, ayam, ikan, dan telur atau hewani itu 1 sampai 2 penukar. Terus untuk nabatinya 1 sampai 1,5 penukar. Kebiasaannya menggoreng dan semur dan bersantan. Pasiennya juga hampir setiap hari mengkonsumsi buah. Ini untuk makanan selingannya sering konsumsi kue, gorengan, dan buah-buahan. Ini untuk recall-nya untuk pasien sebelum masuk rumah sakit. Asupannya segini, 2075,8 kilokalori, untuk kebutuhannya 1920, jadi pemenuhannya 108%. Untuk protein 89,5 dengan kebutuhan 72 gram, asupannya jadi 124%. Lemaknya 54,5, kebutuhannya 53,3 gram, pemenuhan asupannya 102%, karbohidratnya 300,5, kebutuhannya 288, pemenuhan asupannya 104%. Ini untuk pengetahuan tentang gizi, pasien mengatakan belum pernah mendapat edukasi terkait gizi sehingga hanya mengurangi makan yang manis dan menganggap makan buah yang banyak paling baik untuk diabetes. Untuk aktivitas fisik, pasien jarang olahraga, kadang hanya jalan santai saat weekend. Untuk data antropometrinya, berat badannya 64 kg, tingginya 172, IMT-nya 21,6, status gizinya baik. Untuk BBI-nya tidak saya cantumin karena BBI-nya 64,8. Ini untuk data biokimianya, HB-nya 9,8, masuk kategori rendah. Untuk hematokritnya 29%, kategorinya rendah. Ureumnya 55 mg/dl, termasuk tinggi. Untuk kreatininnya 1,10 mg/dl, masuk kategori normal. Untuk EGFR 71,2 mili per menit, harusnya normal. Di sini maaf typo. Ini untuk LDL kolesterolnya 125 mg/dl, masuk tinggi. HbA1c 9,9, tergolong tinggi. GDS 308, itu tergolong tinggi. Untuk fisik dan klinis kesadaran, EWS sadar penuh, tekanan darahnya termasuk tinggi, suhu 36 derajat, untuk nadi 71, RR-nya 18 kali per menit. Untuk diagnosa gizinya, ini untuk domain klinisnya itu perubahan nilai lab terkait dengan gizi berkaitan dengan gangguan metabolisme akibat retensi insulin, ditandai dengan kadar gula 308 mg/dl dan juga HbA1c-nya 9,9%. Yang keduanya perubahan nilai lab berkaitan dengan gizi, terkait dengan gizi berkaitan dengan anemia, ditandai dengan Hb-nya 9,8 gram per dl. Untuk intervensi
gizinya, tujuan dietnya membantu menurunkan kadar gula dalam darah mendekati normal, membantu meningkatkan HB pasien dan hematokritnya. Ini untuk prinsip dietnya, energi pakai rumus empirik itu 30 kilokalori per kilogram berat badan. Jadinya dapat 1920. Untuk proteinnya 15%. Harusnya untuk anjurannya pasien di atas usia 64 tahun itu hanya 64 gram. Tapi karena pasiennya dengan anemia, saya memberikan 1,13 gram per kilogram berat badan, jadinya 72 gram. Lemaknya 15%, jadinya 53,3 gram. Untuk karbohidrat 60%, jadinya 288 gram. Bentuk makanannya lunak, frekuensi makan 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Rutenya per oral. Untuk implementasi dietnya, edukasi di tanggal 22 Agustus 2000. Maaf, ini harusnya 2023, udah jadi 2032. Untuk tujuan dietnya, menjelaskan kondisi dan status gizi pasien, menjelaskan pelayanan makanan di rumah sakit, memberikan edukasi terkait diet DM. Untuk materi, sasaran, media, dan metode, saya menggunakan leaflet. Itu langsung diberikan edukasi diet DM dan juga tinggi protein kepada pasien dan keluarga dengan bantuan leaflet. Kolaborasi dengan DPJP, perawat, dan juga dapur untuk terapi diet pasien selama perawatan. Ini leaflet yang saya gunakan. Di sini sudah ada tujuan kenapa saya memberikan terapi diet DM, dan di sini sudah ada makanan yang boleh, yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Dan ini ada contoh menu di rumah juga. Untuk monitoring dan evaluasi, monitoring selama 3 hari. Itu yang dimonitoring ada intake energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Terus ada fisik dan klinis pasien, ada antropometri, dan biokimia. Ini untuk hari pertama. Asupan pasien di hari pertama itu 1657,7 kilokalori. Untuk protein 67 gram, untuk lemak 42,4 gram, dan untuk karbohidratnya 264,1. Untuk pemenuhannya jadinya dibanding dengan kebutuhan jadi 86,3%. Untuk proteinnya 93%, lemaknya 79,5%, dan karbohidratnya 91,7%. Ini untuk fisik dan klinisnya, tekanan darahnya 136/69, untuk suhunya 36 derajat Celcius. Ini untuk biokimia hari pertama, itu HB-nya jadi 7,1, rendah. Hematokritnya 22%, rendah juga. Untuk PO-CT-nya 222 mg/dl. Ini untuk hari kedua meningkat untuk asupannya jadi 1793,9, untuk proteinnya 72,8, untuk lemaknya 42,3, untuk karbohidratnya 274,2. Dilihat dari pemenuhannya asupannya dibanding dengan kebutuhan, pemenuhannya jadi 93%, protein 97,6, lemaknya 79,3, dan karbohidratnya 95,2%. Ini untuk fisik dan klinis di hari kedua, tekanan darahnya jadi 120/57 mmHg, suhunya jadi 36,6. Ini untuk biokimianya, HB-nya tidak ada pemeriksaan,
hematokritnya juga belum ada. Ini PO-CT di jam yang sama dari hari yang pertama, jadinya 298 mg per dl. Untuk monitoring hari yang ketiga, asupannya jadinya 1823 energinya, proteinnya 71,9, lemaknya 51,5, dan karbohidratnya 298 gram. Dibanding dengan kebutuhannya, jadi pemenuhannya jadinya 94,9 untuk energi, proteinnya 99,8, lemaknya 96,6, dan karbohidratnya 103%. Untuk fisik dan klinisnya, tekanan darahnya jadi 128/58 mmHg, suhunya jadi 38,5. Ini untuk biokimia di hari ketiga, HB-nya masih sama 7,1, hematokritnya juga, PO-CT-nya jadi 254 mg per dl. Untuk evaluasi dan monitoring dan evaluasi selanjutnya itu untuk ada peningkatan asupan makan selama 3 hari di monitoring, sudah tidak ada keluhan. Terus gula darahnya masih belum terkontrol karena pasien masih jajan dari luar rumah sakit. Pasien rencana dijadwalkan transfusi 2 bag sama rencana timbang berat badan saat pasiennya rencana pulang. Yang akan dimonitoring selanjutnya itu untuk asupannya, terus untuk kondisi fisik dan klinis, antropometri, dan biokimia. Terima kasih. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Mbak Linda atas penyampaian materinya pada siang hari ini. Mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan atau mengomentari nih, kasusnya menarik sekali ya tentang diabetes mellitus tata laksana DM, di mana memang kasus DM ini masih tergolong tinggi di rumah sakit RSUD Abu Hanifah pun masih banyak pasien-pasien dengan kasus diabetes mellitus. Mungkin ada teman-teman yang mau mengomentari atau bertanya, silakan. Saya lihat ini sudah ada Bu Niar ya bergabung di sini. Selamat datang Bu Niar. Selamat bergabung. Sudah bisa gabung di sini ya. Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau saya boleh menanyakan sedikit nggak Mbak? Boleh Ibu, boleh. Iya, ini karena masih sepi nih, masih belum terlalu on mungkin teman-teman di sini ya. Saya ingin membuka pertanyaan nih, walaupun moderator boleh bertanya, kata Pak Win, santai aja ya di sini ya. Nah, ini Ya, kan santai aja Ibu, Mbak Linda, silakan. saya melihat dari biokimianya ya. Di situ tadi dari awal masuk sudah terlihat adanya ureum yang tinggi gitu ya. Ureum yang tinggi ini biasanya kan indikator fungsi ginjal gitu ya. Fungsi ginjal di mana kita tahu memang diabetes ini memang resiko komplikasinya ke sana. Ada resiko ke ginjal. Dan memang dari intervensi Mbak Linda sendiri di sini memberikan DM tinggi protein ya. Nah, apakah protein yang diberikan ini ada pengkhususan tidak? Mengingat ternyata pada hasil labnya itu terlihat di situ ureumnya tinggi. Nah, apakah hanya berhenti di DM tinggi protein atau ada pengkhususan protein yang seperti apa sih yang diberikan pada pasien ini? Gimana Mbak Linda? Oke, Santai aja Mbak boleh Linda. langsung jawab Ibu? Penasaran aja nih. Iya Bu. Boleh langsung jawab ya Bu ya? Boleh langsung. Yang lain mungkin kalau mau bertanya bisa setelah ini ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi memang dari awal saat pasiennya masuk, saat di visit, itu memang kita sudah
tahu kalau pasien itu karena dari komplikasi dari diabetesnya ya Bu ya. Jadi itu ada penurunan fungsi ginjal. Namun karena pasiennya itu HB-nya rendah, jadi pasiennya dengan anemia, jadi tetap saya kasih terapi untuk tinggi protein. Namun saya juga tidak mengabaikan untuk yang masalah dengan fungsi ginjalnya. Jadi saya itu secara khusus request untuk proteinnya Ibu. Jadi walaupun dietnya tinggi protein, namun kita ada pembatasan untuk protein nabati. Jadi makanya kita ada kerjasama dengan dapur, kita request ke dapur untuk pasiennya diekstrain untuk hewani aja, protein hewani seperti penambahan putih telur, dan kita menghindari yang dari kacang-kacangan seperti tempe. Untuk tahu sih masih saya kasih, tapi kalau untuk tempe dan kacang-kacangan yang lain di menu tidak saya berikan lagi. Jadi lebih tepat ke request ke dapurnya Bu untuk diet lebih ke rendah purinnya, ke ginjalnya, penurunan fungsi ginjalnya. Karena kalau misalkan di situ saya langsung kasih rendah purin, nanti itu teman-teman juga bakalan bingung ini rendah purin tapi tinggi protein. Jadi kita di sini mengakalin karena dietnya nanti banyak, jadi kita ngakalinnya dengan tetap diberikan diet tinggi protein tapi request untuk proteinnya gitu. Kita pilih protein hewani yang bisa mudah dipakai oleh tubuh, tapi protein hewani pun kita tidak memilih daging merah. Kita pakainya putih telur Ibu yang bisa langsung. Jadi bentuknya ekstra putih telur ya berarti ya. Iya, dan itu juga pasiennya juga kita tetap memberikan edukasi selain diet DM kan ada resiko-resiko komplikasinya, jadi tetap disampaikan juga Bu. Oke, ya itu kalau dari saya sih cukup itu saja yang mau saya tanyakan. Ini membuka kesempatan kembali untuk teman-teman yang lain. Silakan, mungkin Pak Win ada yang mau ditanyakan. Kabar Mbak Linda mungkin mau menanyakan apa Pak Win, monggo, atau teman-teman yang lain silakan, dipersilakan. Ya, saya ingin apa ya eh, mencoba memberi tanggapan juga terkait dengan ini. Saya tertarik sekali ini sebenarnya ya, mantap banget ini. Eh, ada beberapa hal mungkin yang kalau menurut saya perlu diperhatikan juga ya. Eh, tadi di riwayat medisnya coba kita lihat Riwayat. yang di atasnya kalinya, bawahnya. Ya, di bawah lagi mungkin. Ah ya, ini. Jadi keluhan utamanya adalah bengkak kedua kaki dan nyeri serta demam. Artinya dia kan ada radang ini, ada inflamasi. Dan kemudian memang eh, pemberian protein memang dibutuhkan ya untuk karena ada kondisi ini. Dan kemudian juga dia ada ulkus. Nah, ini juga mendukung ada pemberian protein. Nah, tapi yang paling penting juga adalah anemianya. Anemianya kalau dilihat dari biokimia, itu kan dia hanya 9. Kalau laki-laki itu kalau nggak salah kan 10 ya biokimianya. Ini 13 malah, laki-laki 13. Kalau yang ibu hamil yang 10 ya. Nah, ini kan termasuk rendah kategorinya. Kemudian hematokritnya. Mungkin perlu kita perhatikan juga bahwa kemungkinan hemoglobinnya anemianya itu disebabkan karena apa? Apa karena kekurangan Fe atau karena memang dia megalo. Kalau megalo kan berarti dia kemungkinan kekurangan vitamin B12 ya.
Nah, ini juga perlu kita siasati juga pada mereka. Nah, kemudian pemberian FE ini juga memang kita agak harus hati-hati karena dia DM berisiko terhadap ke ginjal. Nah, jadi memang ini komplikasi. Jadi kalau saya sih ini menarik sekali ya kasus ini ya, kalau menurut saya. Jadi satu sisi dia kita berikan cukup protein, memang proteinnya agak tinggi. Memang saya sependapat dengan Mbak Linda tadi bahwa protein yang diberikan memang sebaiknya protein kualitas tinggi. Jadi dari hewani yang dianjurkan. Nah, namun tentu juga harus kita perhatikan kemungkinan dia mendapatkan Fe tadi atau sumber-sumber vitamin B12 dan juga sumber vitamin C yang kemungkinan juga kita harus siapkan di sana kan untuk menambah ini kalau memang dia tidak ada mah ya. Nah, vitamin B, vitamin C kan juga untuk anti radang nanti untuk membantu dia karena ada radang tadi. Kemudian kalau saya perhatikan juga di sini, oh pemberian ini proteinnya tadi kan putih telur ya. Putih telur, kemudian makanannya bubur. Makanannya bubur, ini eh, kenapa pertimbangannya kok diberikan dalam bentuk bubur? Karena kalau dalam bentuk bubur kan memang pencapaian untuk kebutuhan gizinya secara full itu kan agak sulit kita ya. Karena dia kan nanti makanya kalau dari monitoring kan terlihat bahwa dia hanya 90-an% memperoleh kecukupannya. Nah, ini pertimbangannya kenapa dia harus diberikan bubur, Mbak? Silakan Mbak Linda mungkin apa ngejam ya ini Pak kayaknya dia kok berhenti ya. Oh iya, kayaknya iya ya. Ya. Mbak Linda, Atau mungkin ada teman-teman lain boleh mungkin memberikan pendapat ya. Karena kita kan diskusi ya, iya bukan benar. bukan artinya Silakan salah kalau mau atau benar. menanggapi. Di sini sudah 20 orang Pak yang hadir Pak. Alhamdulillah banyak juga ya. Ada teman-teman yang sudah bergabung di sini, ada Anisha dari RSUD Abu Hanifah, terus Nathanael dari RS kami juga, dari Deka Babel GIKIA. Ini Yusari ya Pak ya? Yusari apa Ya, ya. Yusari? Mbak Linda, gimana Dari Mbak Linda? Damayanti. Belum masuk kayaknya Pak. Nah, mungkin ada tanggapan ini dulu dia banyak Pak, pasien-pasien dia seperti ini Pak. Ya, karena ini menarik kalau menurut saya karena dia komplikasi. Jadi kalau kompetensi sih sebenarnya ini kan memang sudah S1 ya, yang S1 yang melakukan. Kalau yang diploma 3 kan tidak komplikasi. Kalau yang ini menariknya dia punya komplikasi pertama DM, kemudian dia anemia, dan kemudian juga dia sebenarnya perlu apa ada ulkusnya yang memang salah satu dari DM itu dan juga dari ini dari efek lainnya sebenarnya kalau menurut saya. Jadi artinya makanya dia ada demam. Nah, kalau menurut saya cairan juga penting. Cairan juga perlu diperhatikan. Jadi seberapa banyak cairan yang diberikan kepada dia. Kalau kita lihat dia kan diberikan hanya obat penurun apa namanya penurun gula darah ya. Jadi tidak ada faktor walaupun ada rencana untuk memberikan apa transfusi darah. Tapi itu kan baru rencana. Tapi kalau menurut saya, kalau dengan posisinya 9, itu sebenarnya kita juga harus hati-hati. Karena kalau di standarnya, kalau sudah 8, dia memang harus transfusi. Nah, tapi kalau dia di bawah 10, kalau laki-laki, ini juga sebenarnya sudah riskan. Nah, makanya kalau dokternya menyarankan untuk melakukan transfusi, ini juga perlu dipertimbangkan memang. Hanya kita juga perlu memperhatikan ketika dilakukan transfusi itu, gitu. Nah, ini yang penting mungkin yang nanti
cukup complicated lah istilahnya ya kalau menurut saya. Mungkin teman-teman ada pengalaman di rumah sakitnya masing-masing, boleh silakan ya. Febri mungkin ini pas kali ini Febri dari RSUD Abu Hanifah biasanya sekarang lagi jadi ahli gizi di ruangan yang banyak kasus ini Pak sebenarnya Pak. Febri Oh mana iya. nih, Febri nih? Mukanya nggak kelihatan. Atau teman-teman yang lain nih sambil saya bisa kenalan yang ada di sini ada Dwi Puspita Ningrum. Ini dari mana ya Pak ya? Rumah sakit jiwa. Oh RSJ. Ini Pita Mbak dari rumah sakit Dwi, jiwa. ada Mbak Nanda. Bu Emil. Bu Emil dari Poltekkes. Mungkin sebagian udah tahu ya. Nael, gimana Nael? Nael mungkin bisa beri pendapat, Nael. Silakan Dia Nael. sudah raise hand kayaknya itu Pak. Iya. Ayo, Halo, Nael. siang. Iya, selamat siang. Iya Pak Siang, Nael. Pak. Ini buat Kalinda aja sih, Kak. Kalau untuk tata laksana DM ini sebaiknya kan saran ya. Kalau itu lebih baik ada apa perhitungan karbohidrat counting. Nanti tolong lebih baiknya ada itu kan. Jadi tiap snack atau tiap makan utamanya berapa sih? Ada nggak insulinnya? Dijadikan karbohidrat counting biar lebih, kan judulnya kan tata laksana gizi ya. Paling gitu aja. Terima kasih. Nah, ini mungkin teman-teman yang lain yang punya pengalaman tentang karbohidrat counting. Nah, itu apa Pak Anel karbohidrat counting itu? Boleh bisa dijelaskan nggak? Biar teman-temannya bisa tahu juga nih tentang karbohidrat counting itu seperti apa. Iya, jadi kalau karbohidrat counting itu kan satu insulin itu, satu unit itu kan 15 gram ya. Jadi nanti total dulu cari kebutuhan karbohidrat, kita bagi, nanti kita persentasi. Jadi ambil persentasenya misalkan untuk sarapannya itu 15-20%, berapa total karbohidratnya, itu kita pakai. Jadi nanti kita bisa diskusi dengan DPJP untuk insulin. Kadang di anak kan juga ada nih DM tipe 2 kasusnya kemarin. Jadi kalau anak itu 0,5 sampai 1 unit per kilogram berat badannya. Jadi sebaiknya itu kita bandingkan dengan insulin dengan kebutuhan karbohidrat sesuai enggak. Kadang kemarin DPJP dari dokter anak minta kita ngitung secara kasarnya untuk makanannya dapat berapa, baru kita bandingkan dengan teori yang ada. Jadi kita cari yang tepat dosis insulinnya itu berapa, baru pas. Disitulah ahli gizi perlunya kolaborasi. Tip itu tadi mungkin tambahan dari Naya ya, mungkin bisa jadi tambahan informasi buat kita semua. Ada kalanya seorang ahli gizi ini agak enggan untuk berdiskusi dengan dokter Pak Win ya. Itu mungkin jadi benteng lah, jadi tembok akhirnya kan. Seharusnya kan kita melakukan tata laksana gizi itu berkolaborasi dengan tim nakes yang lain yang merawat bersama-sama pasien tersebut. Nah, salah satunya tentang karbohidrat counting ini sendiri, adanya bentuk kolaborasi antara ahli gizi dengan dokternya nantinya tentang pemberian insulin. Rekan-rekan lain di rumah sakit lain mungkin sudah menjalankan itu untuk karbohidrat countingnya. Mbak Nanda mungkin di rumah sakit RS Medika Stania ya dari Sungai Liat nih. Kalau di rumah sakitnya gimana Mbak untuk pasien DM-nya, bentukan intervensi dietnya seperti apa? Kameranya nih kemana? Gimana? Bu Ayi, suara Iya. saya ini enggak ya? Kedengeran ya? Keren banget suaranya. Oke. Merdu. Soalnya nggak pakai headset. Mungkin saya ngasih ini ya, kalau misalnya masukan atau sharing lah ya. Jadi untuk pasien tertentu yang berdiet khusus, tadi saya lihat sedikit dari slide-nya Mbak Linda,
coba bisa diarahin ke yang asupan Mbak, asupan makanan ya, yang 1.600 kalori atau berapa tadi? Ini Mbak Lindanya sudah bergabung Mbak Linda, gimana Mbak Linda? Ini tadi Nah, katanya ada masalah, suaranya nggak kedengeran. ya, Sedang mungkin ini dipantau. aja Bu, sharing dari saya. Kalau di kami itu apa ya? Karena kolaborasi juga dengan dokter gizi klinik, jadi dari masukan-masukan beliau juga kemudian konsultasi sesama ahli gizi. Jadi kami memulai pemberian diet itu tidak memberikan 100% ke kebutuhan langsung. Jadi kita mulai dari standar terendah. Jadi misalnya diberikan dulu 1.300 kalori. Walaupun kebutuhannya pasien itu misalnya 1.900. Jadi tetap dimulai dari standar terendah. Nah, itu cara ya. Yang pertama mengurangi juga untuk sisa makanan. Jadi antisipasi bahwa pasien itu pertama dirawat itu tidak tidak mempunyai nafsu makan yang baik atau perlu apa ya, perlu bersosialisasi dengan makan rumah sakit gitu ya. Jadi walaupun misalnya 1.600 kebutuhannya tetap kita berikan dari yang terendah bisa 1.100 atau 1.300. Nah, kalau di rumah sakit Medikastania itu standar terendahnya itu 1.300. Nah, nanti di hari kedua baru bisa kita naikin misalnya kebutuhannya berapa. Jadi naik perlahan-lahan. Jadi tidak stuck di kebutuhannya kita berikan dari awal. Mungkin masukan masukan atau sharing dari saya gitu. Dan itu cukup membantu. Yang pertama, kita bisa mensiasati supaya sisa makanan pasien tersebut tidak banyak. Yang kedua, mungkin juga kita bagian dari pengendalian biaya, juga monitoring pasien tersebut jadi lebih efektif menurut kami gitu ya, yang dilakukan akhir-akhir ini gitu. Seperti itu Bu Ayi dan teman-temannya. Berarti intinya bertahap ya, pemberian diet yang intervensi dari teman-teman di sana bertahap, walaupun kebutuhannya 1.800 atau 1.900 seperti pasien Mbak Dinda ini diberikan bertahap dari 1.300. Ya, itu mungkin masukan juga buat teman-teman semua sehingga bisa mengendalikan persentase sisa makanan tadi ya, efisiensi lagi balik-baliknya ya. Nah, ini sangat mengedepankan fungsi ahli gizi nih, harus dimonitoring terus ya Mbak ya. Jadi jangan datengin sekali langsung tinggal pulang pasiennya. Tetap setiap hari dipantau bagaimana asupan dari pasiennya. Kalau kurang gimana Mbak? 1.300 ternyata dia masih lapar. Nah, kejadian tuh di sini saya masih lapar Bu, gitu. Gimana? Itu tetap dievaluasi di hari berikutnya Bu. Jadi kan memang di awal disuruh masuk, nunggu ya. juga hari berikutnya ya. Jadi kita nggak dari awal kita langsung kasih 2.000 kalori. Itu kan kadang nggak dipantau nih. Besoknya segitu lagi. Kan kalau beda ya asuhan gizi kita itu kan memang tidak selalu sama setiap hari, apalagi di asupan. Nah, mungkin disitulah memang kami tidak melakukan ke semua pasien ya karena keterbatasan tenaga. Namun untuk beberapa pasien yang memang sudah dikonsultasikan, nah itu yang kita perhatikan gitu. Ya, itulah gunanya screening ya Mbak ya, yang benar-benar berisiko malnutrisi baru kita benar-benar berikan asuhan gizi yang mendetail ya. Ya, ini Mbak Linda. Ibu terdengar suara saya? Ya, sudah kembali Mbak Linda di sini. Ya, Mbak Linda, ini saya ulangi tadi pertanyaan dari Pak Win ya. Pak Win tadi menanyakan nih, untuk intervensi pada pasien ini diberikan bentuk lunak ya, bubur ya? Oke. Tapi Ya. kameranya nggak bisa kebuka untuk sementara ya Bu ya? Oh, slide-nya ya? Iya. Oh Jadi ya, saya suaranya share aja ya. Oh, suaranya aja. Iya. Jadi Iya. kalau terima kasih untuk Pak Win yang sudah bertanya. Jadi kalau di Siloam itu kami punya bentuk makanan itu bermacam-macam. Ada yang bubur saring, ada yang bentuknya bubur aja, lunak dan biasa. Jadi di sini sebenarnya
bukan bubur Pak, dapatnya nasi tim. Lunak itu berarti pasien dapatnya nasi lembut, nasi tim. Karena pasien sendiri yang pas saat divisit pasiennya yang minta untuk tidak diberikan bubur dan tidak mau nasi keras, juga nasi biasa. Jadi maunya nasi yang agak lembut teksturnya. Makanya diberikan nasi tim gitu. Oke. Jadi Ini mungkin persepsinya berbeda ya. Kalau kita di beda-beda rumah sakit beda kali ya. Kalau di sini lunak berarti nasi tim. Nah, oh, ada beberapa dokter juga dari rumah sakit lain yang di sini menganggap lunak itu ya bubur bubur ya. gitu. Iya. Ini tim berarti ya. Itu Iya. apakah memang pasiennya mau tim atau memang kemampuan untuk makannya hanya berhenti di tim dulu atau memang tidak bisa bentuk nasi gitu maksudnya, Pak? Ini lebih ke pasiennya yang giginya utuh Bu, cuman dia nggak suka, nggak mau makan nasi aja gitu, Oh, maunya makannya yang lembut-lembut dan berkuah gitu katanya. Jadi kita menyesuaikan dengan pasien juga, yang penting kan pasien bisa makan gitu. Jadi kita bisa request. iya. Oke, itu Pak Win tadi penjelasan dari Linda, Pak Win. Ada yang mau Ya, ditanyakan lagi dari teman-teman? ya. Memang kalau menurut saya kan memang kita juga maksud saya tadi itu kita perlu memperhatikan kemampuan fungsi organ mempunyai secara fungsionalnya ya. Jadi kalau memang giginya bagus atau tidak ada masalah di sistem pencernaan, itu kan kita bisa memberikan makanan biasa sebenarnya. Memang agak dilunakkan mungkin ya, agak lunak. Tapi saya memang memperkirakan tadi, pikir saya memang agak bubur gitu ya. Tentu harus ada alasan juga kita memberikan, apakah karena memang dia tidak bisa mengunyah atau yang lain gitu ya. Terima kasih Mbak Linda atas jawabannya. Baik Pak. Ya mungkin ini karena sudah jam 2 Pak, untuk topik pertama mungkin sampai sini dulu ya Pak ya. Terima kasih buat Mbak Iya, Linda atas penyampaiannya. Eh, Mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan buat kita semua di sini. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Nah, Sama-sama, terima kasih juga untuk saran, masukan, dan pertanyaannya. iya. Ya ini di sini sudah bergabung Bu Buniar Kurnianingsi. Selamat siang Bu. Ya, Boleh Bu di-unmute? Sari. Iya. Iya, sudah tidak ada kendala ya Bu ya. Sekarang enggak, Bu Sari? Agak mungkin bisa lebih dideketin Bu dengan mikrofonnya Oh Bu, ya? agak kurang jelas. Oh. Ya. Oke, topik yang kedua kali ini mengenai cegah dan tanggulangi stunting dengan konsep menyusui yang tepat. Nah, pada siang hari ini sudah bergabung dengan kita Bu Buniar Kurnianingsi. Mungkin saya izin Bu mau membacakan kurikulum vitae-nya ya. Ya. Oke, sebentar. Meeting kan? Oke, di sini sudah bergabung Bu Buniar Kurnianingsi SKM, lahir di Sungai Buloh pada tahun 74. Wah, ini buka semua ya Bu ya. Saat ini sudah menjadi Kasubag TU di Puskesmas Air Hitam. Nah, untuk riwayat pendidikannya terakhir di S1 Kesehatan Masyarakat Abdi Nusa Pangkal Pinang. Dan untuk sertifikat kompetensi beliau sering sekali kayaknya ini mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai konseling menyusui ya. Masih ada hubungannya dengan topik kita siang hari ini. Pelatihan konseling menyusui di Dinkes, pelatihan TOT konseling menyusui dari Kemenkes, dan terakhir pelatihan PMBA ya Bu ya, yang paling up to date ini Oktober 2021, pelatihan PMBA yang dilaksanakan oleh Dinkes Provinsi Bangka Belitung. Ya Bu,
Mungkin itu saja ya, biar tidak terlalu lama kurikulum vitae-nya. Kalau masih ada yang penasaran, boleh deh nanti Japri saya share yang lengkapnya seperti apa untuk kurikulum Bu Niarnya. Nah, mungkin sudah siap Bu? Mbak Ayi ini lagi di Puskesmas lagi itu karena mau akre. Ada yang lagi ngeboran. Dari tadi di sini ngobrol-ngobrol santai. Ah Ini, ya, oke. jadi saya persilakan Bu untuk share screen-nya mungkin dari Bu Niar atau mau saya bantu? Bantu aja Mbak Ayi. Oke, mau yang mana dulu Bu? Banyak soalnya nih Bu saya di-share sama Pak Win ini. Yang ada konsep menyusui yang pertama aja. Oh, oke. Yang ini Bu? Cerita aja Mbak Ayi. Oke, silakan Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada panitia sudah memberikan kesempatan nih buat acara webinar ya. Maaf sebelumnya kalau ada suara-suara agak berisik karena ini lagi proses akreditasi, jadi agak sedikit bocor nanti ya. Baiklah, saya sendiri saya punya Ningsi. Saya juga masih di Puskesmas Hitam kerjanya. Saya sendiri sebagai fasilitator muslim menyusui. Ya sudah ikut TOT ya, juga pernah tim juga dengan Bang Win ya Bang Win ya. Kerjasama dengan Bang Win itu oke. Baiklah, langsung aja ya. Ini di sini untuk saya mengambil topiknya untuk stunting ini, pencegah stunting ini dengan konsep menyusui yang tepat. Maksudnya di sini Mbak Ayi, karena banyak ibu-ibu kalau menyusuinya kurang tepat, kadang-kadang anaknya juga walaupun dia menyusui ASI, anaknya juga pertumbuhan juga akan terganggu. Jadi mungkin di sini dengan konsep menyusui yang tepat, mudah-mudahan akan tercegah atas terkandung anak-anak yang stunting atau yang berisiko stunting. Nah, di sini di kesehatan sendiri terkait menyusui, mungkin teman-teman sudah mengerti semua ya apa yang dimaksud dengan menyusui itu, apa juga menyusui eksklusif yang selama 6 bulan. Nah selama ini ibu-ibu tuh kalau disebut menyusui dengan eksklusif secara 6 bulan mereka sangat tenang dan kadang-kadang anggapan mereka walaupun mereka memberikan ASI dengan air putih, anggapan mereka sudah juga ASI eksklusif. Makanya di sini kita untuk benar-benar yang konsep yang benar, benar-benar kita merecall atau menanyakan ibu, jangan langsung menanyakan ibu apakah anaknya ASI, tanya aja ibu apakah anaknya sudah diberi makan belum sekarang. Jadi ibunya bingung, enggak Bu, anak saya nggak dikasih makan nih, anak saya nih dikasih ASI, ya gitu. Kita memancing dengan kata-kata seperti itu. Tapi kalau kita dengan kata-kata ASI, mereka semuanya banyak mengakunya ASI gitu. Itu juga ada di sini ada beberapa definisi ya. Lanjut Ayi. Nah, di sini ada beberapa definisi. Nah, ASI juga ada cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. ASI eksklusif sendiri, ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambah atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Sedangkan menyusui sendiri, cara yang normal dan sehat untuk memberi makan bayi dengan cara mengisap payudara ibu. Menyusui eksklusif berarti hanya memberikan ASI saja, tidak memberi bayi makanan atau minuman lain termasuk air putih. Di samping menyusui, kecuali obat-obatan, vitamin atau mineral lainnya. Di sini kebanyakan sih Mbak Ayi, selama di puskesmasnya ada hikmahnya juga ya. Jadi kalau benar anaknya ASINya benar-benar konsepnya yang benar-benar tepat, selama 6 bulan itu bayi itu jarang sekali sakit. Karena dia pun panas, hanya karena imunisasi, dengan ASI akan terus sendiri. Nah, itunya demamnya. Jadi kita benar-benar menekankan ke ibunya, konsep menyusui yang baik itu benar-benar sangat penting untuk bayi. Terus menyusui predominan di sini, menyusui predominan berarti memberikan ASI atau menyusui pemberian ASI perah atau ibu susuan. Tapi juga memberikan sejumlah kecil cairan lain seperti air teh. Itu termasuk predominan ya. Lanjut, ini di sini maksudnya dengan konsep menyusui yang tepat, manfaat menyusui.
zat gizi lengkap ya. Di sini ASI ada maksudnya dengan ASI itu merupakan zat gizi yang sangat lengkap, mudah dicerna. Kalau susu kan kalau sangat susah dicerna, kadang-kadang dia bisa diare, bisa juga bayinya susah BAB. Terus digunakan secara efisien, melindungi dari infeksi karena ASI ada satu zat yang anti infeksi terdapat dalam ASI. Terus melindungi bayi dari jangka panjang dari penyakit tidak menular ya, seperti itu penyakit yang degeneratif ya, misalnya bayi yang benar-benar ASI eksklusif, yang benar-benar tepat ASI eksklusifnya, konsep menyusuinya, dia walaupun kenaikannya sesuai dengan KBM bagus, di saat dia sudah MPASI justru nanti dia akan menurun. Seandainya pun dia tetap berat badannya agak overweight, tapi dia ada masanya dia akan turun sendiri di saat dia sudah mulai perkembangannya sudah agak aktif. Tapi sedangkan untuk SUFOR, kalau anaknya sudah kelihatan overweight, dia akan meningkat terus. Itu yang makanya maksud ini ASI sangat melindungi jangka panjang dari penyakit yang tidak menular ya. Terus biaya lebih murah daripada formula. Ini sangat-sangat jelas ya. Karena ASI tidak membutuhkan biaya yang banyak. Ya, kalau susu sekarang apalagi susu sangat-sangat mahal ya. Di zaman sekarang ini ibu-ibu kadang-kadang berlomba ingin ibu anaknya dengan satu sosialnya susu yang mahal dia merasa bangga. Padahal itu sangat menjebak si ibu itu sendiri. Di sini menyusui, membantu ikatan batin dan perkembangan, membantu menunda kehamilan baru dan juga melindungi kesehatan ibu. Lanjut mungkin ini. Nah, manfaat ASI bagi bayi di sini sangat banyak ya, ada beberapa poin. Mengandung nutrisi lengkap yang dibutuhkan oleh bayi itu pasti jelas ya. Semua apapun nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi akan ada di ASI. Terus mudah dicerna dan digunakan secara efisien oleh tubuh bayi. Melindungi bayi dari infeksi, tadi jelas. Adanya ibu juga ada penyakit tertentu yang menular. Walaupun ibunya ASI, bayinya tidak akan tertular karena di ASI ada zat anti infeksinya. Memberikan perlindungan jangka panjang terhadap penyakit tidak menular, seperti saya jelaskan ya, obesitas, hipertensi dan penyakit lainnya. Biaya lebih murah daripada makanan biasanya. Lanjut. Nah, ini manfaat menyusui, tadi sudah jelaskan juga ya. Membantu ibu dan bayi untuk bonding, menjalin ikatan kasih sayang antara bayi dan ibu. Itu sangat jelas. Di mana ibu saat menyusui, dia akan menggendong bayinya kan? Menggendong bayinya, menatap bayinya, dan ibu juga akan merasa bangga memberikan susu, bisa menyusui bayinya. Sedangkan kalau SUFOR, ada beberapa ibu, bayinya sendiri memegang botol sendiri, dibaringin bayinya di sandal ya dengan bantal, bayinya ibarat kata orang Bangka tuh ngencet sendiri. Apakah jadi nanti benar bayi itu sampai habis, tapi ini membahayakan bayi, takut bayi itu kan. Ditinggal ibunya, nah, itu kan tidak ada ikatan bonding antara ibu dan anak, ya. Anaknya mengidap susu sendiri, ibunya bekerja di dapur. Terus membantu perkembangan bayi, ini sangat jelas ya, karena di ASI banyak semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Melindungi kesehatan ibu, ini contohnya melindungi ibu akan terhindar dari kanker kayak kanker rahim, ya kanker payudara. Karena apa? Bayi ibu terhindar dari karena ada hormon yang mencegah Mbak Ayu ya. Karena ini di ruang UKM Mbak Ayu, jadi rame. Nah, terus ini juga membantu rahim kembali ke ukuran semula ya. Kenapa? Dengan menyusui ada rangsangan mengecilkan rahim ibu dan juga akan mencegah anemia pada ibu ya. Mengurangi risiko kanker ovarium dan jelas dan kanker payudara. Membantu menunda kehamilan baru. Nah, terus ini perlindungan dari infeksi. ASI mengandung sel darah putih dan sejumlah faktor anti infeksi sehingga dapat melindungi bayi dari diare dan penyakit pernapasan, contohnya pneumonia. Karena diare dan pneumonia ini sangat berbahaya bagi bayi, akan merupakan salah satu penyebab faktor kematian pada bayi. Terus infeksi telinga, meningitis dan infeksi saluran kemih ya. Dimana kalau untuk
bayi yang support ini kan tinggi, proteinnya tinggi, kalsiumnya juga tinggi, berlebih yang tidak sesuai dengan kebutuhan bayi, makanya akan menyebabkan nanti timbulnya saluran infeksi saluran kemih. ASI juga mengandung antibodi terhadap infeksi yang pernah dialami ibu di masa lalu. Ya. Ini jadi perlindungan sangat baik untuk anti infeksi bagi bayi. Nah, di sini juga ASI juga manfaat psikologis menyusui bagi ibu dan bayi ya. Menyusui memiliki manfaat psikologis yang penting bagi ibu dan bayi. Saling bersentuhan segera setelah lahir membantu terjalinnya ikatan batin antara ibu dan bayi. Dan ibu merasa puas secara emosional. Itu sangat jelas Bu ya. Kami kan juga turun ke rumah-rumah habis melahirkan dan juga karena mendampingi karena kami ada Ponet juga mendampingi ibu-ibu yang melahirkan di Ponet di Puskesmas Ikan. Ibunya kalau sudah lahiran pasti dia yang tanyain bayinya dulu. Jadi kami sudah komitmen di Ponet juga sudah ada konselor ASI-nya dan juga sudah dilatih. Jadi setelah melahirkan langsung IMG dilakukan, dipraktekin dan juga bayi langsung ke ibunya, menyusui langsung ke ibunya. Dan di sini ibu-ibu banyak belum keluar ASI-nya, ya. Ternyata dari pikiran ibunya yang kadang ASI-nya belum keluar. Tapi dengan ada konselor di Ponet memberi motivasi terus ke ibunya. Dengan berat badan bayi yang normal, selama 3 hari bayi tidak apa-apa, tidak makan dan minum apapun. Ya. Karena ibu-ibu supaya ibunya tidak was-was. Oh, ASIku nggak keluar nih. Nanti aku gimana khawatir. Nah, jadi jangan sampai kekhawatiran itu timbul di ibunya. Jadi di bidan yang sudah konselor tadi memberikan ke ibunya di saat sebelum proses melahirkan. Terus bayi cenderung lebih jarang menangis jika disusui. Ini sangat jelas ya, karena dia lebih nyaman. Kalau susu mungkin bayi nangis dulu masih mau buat susunya kan. Nah, tapi kalau untuk menyusui ibu harus mengenal juga tanda-tanda lapar bayinya. Kalau sudah geleng-geleng tanda lapar langsung disusui. Jadi bayi juga akan jarang menangis ya. Terus juga ada beberapa yang menunjukkan bahwa menyusui dapat membantu perkembangan intelektual. Ini sangat jelas ya. Bayi berat badan lahir rendah yang diberi ASI pada minggu-minggu pertama, kehidupannya memiliki kinerja lebih baik dalam tes kecerdasan di mata kanak-kanak. Di kemudian hari dibanding anak-anak yang diberi makanan buatan. Di sini ini sedikit cerita pengalaman ya Bu Ayah. Banyak sih ibu BBLR yang melahirkan bayinya BBLR ini. Kalau kita tidak cepat tangani, mereka cepat memberikan support. Apalagi kalau dia melahirkan di rumah sakit, tanda kutip ada yang merekomendasinya ini loh susu yang bagus untuk BBLR ya. Di situ sangat apa yang dikatakan dokter, si ibu ini percaya. Nah, kami ada beberapa bayi yang BBLR yang diberi susu support dengan harga yang mahal juga, beratnya sangat-sangat pertumbuhannya lama. Tetapi bayi yang BBLR nih, pengalaman kami itu ada bayi 1,8 kilo. Waktu itu kebetulan ibunya juga sakit. Jadi karena bayinya BBLR sangat rendah, ibunya malaria, dirujuk, langsung kami rujuk kan. Di situ ibunya sangat down dengan anaknya karena 1,8 tadi dia terpikir kok bayinya kecil banget ternyata ya 1,8 ini. Dan maaf waktu itu malah turun karena ibunya tidak menyusui, ibunya kena malaria. Jadi dari puskesmas di lain tuh dilarang ibu nggak boleh menyusui kan ibu lagi malaria ya. Dirujuk, kebetulan saya kenal dengan orang ini, datangnya ke rumah sakit. Ada nggak sih keluarga, mungkin ini sedikit membantunya walaupun yang di luar ini ya, ada nggak keluarga yang juga menyusui? Itu sangat bantu. Ternyata ada adiknya juga yang punya bayi. Bawalah adiknya. Jadi kita juga menghubungi pihak rumah sakit itu masuk inkubator si bayinya. Si ibunya sakit, nggak bisa gendong bayinya, ibunya tambah sedih ya. Bawa ke rumah sakit, kita harus menghubungi pihak rumah sakit. Kita menghubungi bagian perawatnya untuk tidak diberi support. Tapi kita cukup ekstra Mbak Ayah untuk memberikan itu ke perawat. Perawatnya tuh ngomong, ini loh ibu menjamin ASI-nya bisa membantu si bayi ini.
insya Allah saya bilang menjamin ASI akan bantu saja. Dan setiap kali di inkubator jamnya ASI dipanggil adik yang mama yang melahirkan tadi kan. Dalam 2 minggu itu bayinya di inkubator 1 minggu. 1 minggu keluar, dalam 2 minggu berat bayi itu sudah naik 800 gram. Jadi itu sangat membantu, ibunya langsung kembali lagi ibunya gembira karena berat badan bayi sudah naik. Jadi kita di sini harus komitmen juga. Kita harus benar-benar memberi penjelasan ke ibu atau ke bupasnya bahwa ASI itu benar-benar penting untuk bayi. Makanan terbaik bagi bayi. Itu benar-benar konsep yang sangat baik ya, untuk mencegah stunting tadi. Itu sedikit pengalaman Ibu Ayu ya. Jadi teman-teman di sini maksudnya kita memang harus agak sifat berhubungan dengan rumah sakit, apalagi dokter yang masih ada yang merekomendasikan, karena ada dokter nih juga takutnya misal si bayi ini tidak bisa menyusu dengan tepat, malah berat badannya turun ya. Nah, jadi waktu saya pernah juga di rumah sakit tertentu ditelepon oleh pihak rumah sakit, ibu menjamin ini gini-gini, insya Allah saya terus tidak menjamin, tapi insya Allah ASI akan membantu bayi akan selamatkan dengan ASI ini. Nah, jadi mudah-mudahan teman di sini komitmen kalau ada kasus gitu kita komitmen ASI, tapi ingat tidak ada indikasi medisnya, ya. Tapi kalau memang ada indikasi medis serahkanlah ke medis, ya. Tapi untuk menyusui mungkin kita akan membantu proses menyusuinya. Terus jika ibu memutuskan untuk tidak menyusui, penting untuk membantu mereka menjadi ikatan batin dengan bayinya dengan cara lain setelah kalian menyusui. Seandainya ibunya benar-benar nih, ini juga pernah ada kasus nih teman sendiri nih Bu Ayu ya, seorang perawat melahirkan. Karena banyaknya laporan, banyaknya kegiatan, ASINya nggak keluar, mandek, nggak keluar. Sudah dianjurkan gini, kami coba juga relaksasi, ada keluar sedikit. Karena ibunya memang benar-benar capek, benar-benar psikologisnya yang tidak bisa di manajemennya. Nah, jadi dengan cara itu dia menyusui, tetapi tetap juga karena dari pihak waktu itu kami kapus ya karena dia perawat, yuknya tetap ini harus support yuknya, nggak bisa nggak, dia nggak ASINya nggak keluar ya. Jadi kalau gitu memang kita harus memberikan support atau ada support lainnya nggak apa-apa. Tapi tetap juga ibunya sambil menyusui dengan support tadi, kalau bisa jangan pakai DET, dengan cara lain pakai sendok. Jadi ibunya masih memeluk bayinya gitu. Nah, masih dengan sendok kan dia masih memeluk bayi, jadi kan ada ikatan, tetap ada ikatan batin antar ibu dan anak. Lanjut ini. Nah, di sini resiko tidak menyusui ya. Risiko tidak menyusui mungkin dibutuhkan upaya lebih besar untuk menjalin ikatan batin dengan bayi ya. Lebih sering mengalami diare, ini sangat jelas karena banyak-banyak yang datang ke NTBF itu rata-rata nih bayi yang tidak ASI, sedikit yang benar-benar ASI. Mereka yang support banyak yang mengalami diare ini. Terus lebih sering mengalami infeksi saluran pernapasan, pneumonia ya. Pneumonia ini banyak pada bayi, merupakan juga salah satu kematian pada bayi ya, pada balita juga ini. Terus malnutrisi kekurangan vitamin A, ini sangat jelas ya. Lebih banyak alergi dan intoleransi itu. Ini sangat banyak sekarang Bu Ayi yang diberi support. Ini baru lahiran kemarin kan dirujuk ke rumah sakit, minum susu terus, support, diare terus. Ternyata si ibu ini memang waktu lahiran dia nggak melapor ke bidannya, nggak datang ke posyandu sudah 1 minggu, 1 bulan nggak datang ke posyandu. Dan ternyata anaknya baru 1 bulan ini berat badannya benar-benar di bawah. Langsung dirujuk ke rumah sakit, tetapi setelah diobservasi oleh dokter rumah sakit belum ada indikasi bahwa dehidrasi, jadi dibawa pulang kembali. Tetapi tetap kami pantau terus karena dia support. Ini lagi motivasi ibunya untuk manajemen pikiran ibunya. Karena ibu ini banyak dari pikiran. Karena kan banyak game ya Bu Ayu ya. Suami-suami ini pulang kerja banyak main game. Jadi ibunya nih kalau lihat suaminya udah mau marah dulu. Jadi artinya nih mandek karena ibunya emosi bawaannya. Nah yang gitu sekarang banyak ibu Ayu yang di posyandu kayak gitu. Si ibunya baru suaminya pulang, dia sudah marah dulu karena anggapan dia suami pulang tuh mau main game terus. Ini penyebab salah satu yang sekarang ini ya.
Terus juga meningkatnya risiko beberapa penyakit kronis, ini sangat jelas ya dengan support itu ya. Terus kegemukan, bayi yang support berat badannya yang tapi ibu-ibu nih kalau anaknya kelihatan gemuk ya, dia bangga. Makanya dia kadang-kadang, "Loh, ibu di posyandu ibunya anak bayi minum susu apa? Udah dikasih makan apa?" Namanya dia, "Oh, Bu, anakku support." Nah, ada yang sebelahnya nanya, "Bu, ini bagus ya anakmu support." Itu dia merasa bangga anaknya gemuk. Ada 2-3 bulan malah nanti lebih diganti jauh yang di atasnya. Konsep itu kita tanamkan juga dengan ke ibu-ibu bahwa support akan meningkatkan kegemukan, akan melanjutkan ke depannya. Terus nilai yang lebih rendah pada tes kecerdasan, ini sangat jelas ya, beda sekali anak yang support dengan anak ASI. Ini pernah kami bahas ya, Bu Aji di Linstek kecamatan itu, bapak tuh karena anaknya support, dia sedikit protes. "Bu, anakku support, gak menyusui, tapi anakku pintar-pintar gini ya." Terus saya gali terus, memang ternyata kedekatan dengan orang tuanya kurang. Itu kan ada walaupun nilainya, tapi nilai juga kalau anaknya nggak belajar benar-benar, ada juga akan anjlok. Digali-gali terus ya kayak gitu sampai waktu itu baru bapaknya ngerti, oh mungkin dia sadar ya keadaan anaknya sekarang. Oh iya mungkin. Oh iya, akhirnya ibu bapaknya ngomong, "Oh iya makasih Bu ya." Kalau enggak berdebat masalah itu ya, support yang anaknya gemuk tadi ya. Terus ibu mungkin hamil dengan cepat, lebih cepat ya kalau tidak menyusui ini kan. Terus ibu lebih berisiko anemia, kanker ovarium dan kanker payudara. Ini saya jelaskan juga di atasnya. Lanjut lagi. Nah di sini komposisi ASI ya. Nah, di sini kenapa juga saya tampilkan di sini Bu Ayi supaya teman ini benar-benar memahami konsep menyusui. Banyak sih yang menyusui secara eksklusif, tetapi bayi juga masih berat badannya di bawah garis merah, gitu kan? Karena konsep menyusuinya yang kurang tepat, pelekatannya, capannya yang nanti akan dibahas di belakang ya. Terus ini komposisi ASI-nya, zat gizi dalam ASI itu sangat jelas ya. Nanti bisa teman-teman mungkin nanti trennya bisa dibagiin ya Bu Ayah, jadi bisa baca-baca temannya. Di sini juga ASI mengandung antibodi, ada hormon, antivirusnya, anti alerginya banyak sekali ya. Ada mineralnya sangat tinggi. Terus sedangkan formula sedikit sekali mineralnya, vitamin, lemak tidak banyak, masih banyak di kandungan ASI komposisi ini. Lanjut ini. Nah, di sini perbedaan gizi antara ASI dan susu hewan. Misalnya jelas di sini ya. ASI, nah, di sini lemaknya ada ASI, ada sapi, ada susu kambing di sini. Di sini untuk lemaknya susu kambing sangat tinggi ya dibanding lemak di ASI. Tetapi semua itulah yang dibutuhkan oleh bayi di saat 0-6 bulan. Terus proteinnya di sini ASI tentunya lebih sedikit dibanding susu sapi dan kambing. Karena kenapa ASI benar-benar memang buatan Allah ya. Jadi proteinnya karena bayi belum butuh banyak protein di saat 0-6 bulan. Nah, apa di sini organ tubuhnya masih belum sempurna ya, tapi fungsinya kayak ginjal dia belum bisa untuk menyerap proteinnya terlalu tinggi. Kenapa anak yang saat minum supor ini efeknya nanti ke fungsi ginjal? Karena kan banyak kan anak-anak yang fungsi ginjalnya terganggu ya, banyak sekali ya. Jadi dengan kalau anak ASI insya Allah tidak akan terganggu karena protein yang dibutuhkan bayi sesuai dengan protein yang diASI sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh bayi. Terus laktosa. Di sini laktosa tinggi dibandingkan susu sapi dan susu kambing ya. Karena laktosa juga bisa menyebabkan mengurutkan air putih bagi bayi. Karena laktosanya ya, jadi bayi tidak akan ada alergi. Lanjut Mbak Ayu. Nah, di sini perbedaan antara jumlah protein dalam ASI dan susu sapi tadi jelas ya. Proteinnya di sini kalau protein pada ASI protein anti infeksi ya yang lebih tingginya KC-nya 35%, sedangkan di susu sapi protein dia banyak menggunakan protein whey ya, yaitu dimana tidak cocok untuk bayi, khususnya untuk fungsi ginjal bayi dan juga sulit dicerna oleh usus bayi.
Lanjut Mbak Ayi. Nah, di sini mungkin sudah tadi dijelaskan juga ya perbedaan lemak susu sapi dan ASI. ASI mengandung asam lemak esensial yang tidak terdapat di susu sapi. Asam lemak esensial ini dibutuhkan untuk pertumbuhan otak dan masa bayi serta kesehatan pembuluh darah. Selain itu, asam lemak pribadi, asam lemak linoleat dan asam lemak linoleat juga ya, yang merupakan prekursor atau ada DHA-nya, DHA, AA yang terkandung dalam pembentukan sel otak. Asam lemak esensial kadang ditambah ke dalam susu formula, namun tidak pasti apakah suhu bayi dapat menggunakannya seperti pada asam lemak esensial pada dalam ASI. Dalam support ini kan berusaha untuk menyamai ASI, apalagi promosinya ya. Susu support ini mengandung semua yang ada di ASI, padahal itu tidak mungkin support ini bisa menyamai apa yang ada di ASI ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan iklan-iklan yang support menyamai semua yang ada di ASI ya. Terus ASI juga mengandung enzim lipase yang membantu mencerna lemak. Ini tidak terdapat dalam susu hewan atau susu formula. Jadi lemak yang terdapat dalam ASI dicerna lebih sempurna dan digunakan lebih efisien oleh tubuh bayi dibanding dengan lemak yang terdapat dalam susu sapi atau susu formula tadi. Hingga bayi yang diberikan makanan buatan lebih keras. Ini banyak nih ibu-ibu nih datang kayak minta BS. Dia support, bayinya tidak BAB 1 minggu. Tetap diperiksa dokter. Ternyata memang sangat berbahaya kalau bayinya support tidak BAB 1 minggu. Tapi bayi yang ASI dia tidak BAB 1 minggu, bayi tidak akan mengalami kesakitan atau apapun. Tetapi untuk support, bayi sudah sangat merasakan kesakitan dengan tidak BAB 1 minggu. Itu yang sangat berbahaya support terhadap pencernaan bayi. Lanjut. Lanjut Bu Ayi. Ini kadar zat besi ya dalam ASI dan susu sapi. Nah, dalam kadar zat besi ini zat besinya di susu sapi diserap tuh 25 sampai 50%. Sedangkan di susu sapi hanya sedikit yang bisa diserap zat besinya oleh usus bayi. Lanjut bayi. Ini juga perbedaan antara kolostrum dan ASI masalnya. Di sini kolostrum, formil dan Hamil. Formil ini susu awal. Ini kelihatan ya, ini kolostrum. Ini formil. Formil ini dia lebih jernih, lebih bening ya. Ini formil ini merupakan air putih bagi bayi. Nah, kebanyakan ibu ini dia mengasih apalagi musim panas ini dia ASI. Selanjutnya dia memberikan air putih. Katanya karena bayinya merasa haus. Nah, saya jelaskan bahwa di formil ini bening, ini merupakan air putih bagi bayi. Makanya bayi yang ASI eksklusif tidak perlu air putih karena sudah ada air putihnya di ASI ibu tersebut. Ini handmel ini dia akan berwarna lebih gelap ya, lebih butek. Ini pekat, ini lemaknya, ya tinggi lemaknya. Makanya kita memberikan bayi itu harus sampai selesai. Dan bayi baru mendapat formil sudah kita lepaskan, jadi dia hanya mendapatkan formil. Makanya ibu-ibu yang kadang-kadang memberikan ASI eksklusif berat badan bayi tetap karena dia tidak sampai di handmelnya, di susu akhirnya. Yang susu akhirnya banyaknya lemak yang dibutuhkan oleh bayi. Lanjut. Nah, ini sedikit ya, ini kolostrum, manfaat kolostrum nih. Kandungan kolostrum ini kaya antibodi. Di sini ibu-ibu yang untuk ibu hamil, mereka sudah banyak, sedikit yang tidak mengetahui kolostrum, mereka sudah banyak pengetahuan tentang kolostrum. Jadi rata-rata sedang memberikan kolostrum pada bayi. Kecuali ibu-ibu yang kadang-kadang di sini yang sesar, yang belum memberikan kolostrum kadang-kadang. Karena mereka beranggapan kalau sudah berapa hari itu bukan kolostrum lagi. Makanya untuk bukas mungkin untuk teman-teman akan berikan pengetahuan ke ibunya. Pokoknya kolostrum itu ASI yang pertama keluar. Walaupun ASI baru 3 hari keluar, tetap dikasih itu yang pertama ada kolostrum. Terus kayak antibodi ini manfaatnya melindungi dari infeksi dan alergi ya. Banyak sel darah putihnya. Darah putih ini untuk melindungi dari infeksi. Terus kolostrum juga mengandung pencahar, membentukkan mekonium ya.
Ini kan bayi kan kalau lahir kan BAB-nya kan hitam ya, nah, itu bisa merupakan pencahar, program tadi akan keluar musim ini. Terus membantu mencegah kuning pada bayi. Faktor pertumbuhan membantu pematangan usus, mencegah alergi dan intoleransi, terus vitamin A mengurangi keparahan infeksi. Oke lanjut bayi. Terus aksi pada tahun kedua ya, itu juga kita tetap promosikan bahwa memberikan ASI itu sampai 2 tahun. Karena kebanyakan ibu-ibu nih, dia 0 sampai 6 bulan itu ASI, tidak apapun dikasih. Tapi setelah MPASI, ibunya sudah memberikan support ke bayinya. Karena ada anggapan bayinya sudah boleh minum, sudah boleh makan makanan yang kena ASI, makanya dia memberikan support ke bayinya. Di sini sangat sedikit sekali ibu yang memberikan ASI sampai 2 tahun. Jadi tetap kita informasikan ke ibunya bahwa di usia 6 setelah makan bayi juga ibu juga tidak perlu memberikan support karena ibu masih ibu masih mempunyai ASI yang masih bisa mencukupi kebutuhan bayi dibantu dengan MPASI tadi. Lanjut. Ini juga ini kebutuhan pada tahun kedua ya. Memang sudah agak berkurang tapi bayi sudah bisa dari makanan juga dari MPASI-nya ya. Energinya sudah berkurang, protein juga masih tinggi ya di ASI, masih bisa mensuplai 550 ml ASI. Zat besi ya di sini ASI sudah agak berkurang, tapi bisa didapat dari MPASI. Vitamin A juga masih cukup tinggi dan juga vitamin C masih cukup tinggi yang ada di ASI. Akhir rangkumannya ya. ASI ini sangat penting untuk bayi. ASI sangat bermanfaat bagi ibu dan bayi. Terus komposisi dan gizi pada ASI sangat berguna bagi bayi. Lalu pemberian ASI secara eksklusif dapat memberikan semua zat gizi dan air yang diperlukan oleh bayi. Jadi biar dia ASI eksklusif, semua zat gizi akan terpenuhi dan air putih juga sudah didapatkan oleh bayi karena dia ASI eksklusif. Ya. Untuk slide pertama mungkin udah ya. Mau tambah slide lagi Bu? Oke, bisa. Ini untuk yang pelekatan, ini konsep yang kedua. Oke. Jadi sini maksudnya Mbak Ayi, pemahaman dulu bahwa kita untuk mencegah stunting, konsep menyusunya benar-benar tepat. Pertama kita pentingnya menyusui, manfaatnya apa-apa dulu kita pahami. Terus baru konsep proses menyusuinya. Oke, sebentar Bu, saya share. Oke. Ini juga. Sekarang ini yang bentar Bu. Kayaknya Yang kedua aja Mbak Ayi, yang tadi yang pertama nih. Ya. Ini udah tadi. Nah, ini. Mungkin ini mengingatkan Bu sudah 2:30, jadi penyampaiannya mungkin bisa agak lebih cepat. Ya. Cepat-cepat aja ya. Sebentar. Tapi ini tetap informasi yang penting untuk disampaikan ya Bu ya. Sebentar. Oke. Di sini langsung aja buka itu aja Mbak Ayi proses menyusui, pelekatan dan posisinya. Lewat aja ini ya. Lanjut Bu. Sebentar ini yang utama di konsep ini kita buka ini Mbak Ayi yang proses menyusuinya, yang pelekatan. Mungkin teman-teman ya sudah pernah mendengar istilah amubida ya. Amubida. Nah ini mau langsung ke pelekatan atau dari awal? Ya, pelekatan aja Mbak Ayi. Mungkin teman-teman sudah punya juga ya ini. Jadi yang perlu ditekankan di sini pelekatan yang pertama. Nah ini pelekatannya. Nah di sini teman-teman bisa melihat untuk pelekatan bayi yang konsepnya supaya tercegah bayi tidak terkena stunting ya. Pertama pelekatannya. Di sini pelekatannya bayi itu ini bibirnya nih menganga amubida ya. Nah, terlihat ini kan sedikit areola atasnya kan Mbak ya. Nah, areola atas lebih sedikit kelihatan dibanding areola bawah. Sedangkan areola bawah masuk semua kan. Nah,
Itu konsep yang pertama. Amubidamu, mulut bayi menganga lebar, ya. Nah, ini bayi menganga lebar. Terus bibir bayi. Kalau ada videonya kelihatan banget ini bibir bayi ini yang di bawah ini dia akan dower, ibaratnya ke bawah, ya, akan terbuka lebar. Terus mubida ya, nih dagunya menempel di payudara ibu. Jadi konsep pelekatan ini, amubida ini benar-benar harus kita perhatikan di saat kita menilai proses menyusui pada ibu nifas, ya. Nah, pada untuk ibu hamil juga sudah trimester ketiga kita bisa juga memberikan materi ini ke ibu hamil. Tapi untuk yang proses menyusui kita lihat dulu ibunya sebelum kita menilai menyusui. Kita lihat dulu ibunya menyusui saat kita kunjungan rumah ya. Karena saya masih di Puskesmas, Bu Ayi, saya masih turun-turun ke rumah-rumah, ke rumah-rumah ibu nifas semuanya ya. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, kalau memang benar ada kalau ibu-ibu sekarang ini dia tergantung kan Ibu Ayi tergantung ibunya. Kalau memang ibunya dia memang pengen ASI, dia akan berusaha dengan baca Google, dia melihat cara pelekatannya, dia bisa melihat. Tapi dengan ibu yang memang sudah di hatinya sudah nggak mau ASI karena gini-gini, masih ada yang berpikiran bahwa ASI itu dengan menyusui payudara ibunya akan turun gitu ya. Nah, ada beberapa orang kemarin masih muda, nah, saya jelasin ke ibunya, ibu, proses perubahan bentuk payudara itu bukannya dari waktu menyusui, dari waktu mulai hamil. Baru ibu pikir, coba pikir waktu ibu masih masih perawan ya, beda kan. Nah, setelah ibu hamil agak membesarkan, nah disitulah sudah proses pembentukan dari payudara itu. Jadi bukan kami menyusui, ada istilah karena menyusui ibu akan payudara ibu akan turun ya. Jadi konsep pertama tadi ini Mbak Ayi, bahwa harus amubida ya. Nah, kalau sudah amubida gini, insya Allah bayi yang 0 sampai 6 bulan atau sampai 2 tahun juga dia akan terhindar dari atau risiko stunting dari atas sudah stunting karena dia konsep menyusui sudah benar. Kalau bayi dari lahir juga sudah kita ajarin konsep ini dengan baik, di MPASI juga nanti ibunya akan terbiasa dengan pola makan makanan bayi yang bagaimana yang baiknya. Oke, lanjut terus Mbak Ayi di posisi. Nah ini ya, nah ini bisa kita lihat nih pengamatan ya. Ini yang pelekatan yang baik. Sedangkan pelekatan yang kurang baik di sini bayi hanya mengisapnya di puting. Jadi seakan-akan bayi itu jauh dari payudara ibu. Nah, yang posisi yang kayak gini lah, ASI tetap ASI inklusif, tetapi berat badan bayi akan pertumbuhannya atau perkembangannya tidak bertambah atau tidak sesuai dengan umurnya. Akan menyebabkan stunting dengan proses menyusui yang begini. Ya. Lanjut, Mbak Ani. Nah, ini bisa lihat juga ya. Ini jelas amubida tadi. Nah, areola atasnya kan sedikit lihatnya ya, lebih sedikit. Sedangkan area bawah masuk semua. Nah, amubida tadi. Bibirnya nih. Bibirnya doer, mulutnya nggak lebar, dagu nempel di payudara ibu. Sedangkan ini tidak. Nah, mulut bayi seakan-akan mencucuk ya gitu ya, hanya mengikat di kupingnya. Nah, ini. Dagu juga jauh. Bibirnya mingkem, cenderung mingkem ya. Nah, jadi tidak terbuka lebar. Jadi di sini juga artinya kan ASI ibu bisa kering lama-lama karena tidak ada proses penghisapan yang tepat. Lanjut Mbak Ayi. Ini pelekatan yang baik tadi sudah ya, amubida tadi kan. Mau sudah lanjut. Nah, ini pelekatan tidak baik. Lanjut terus Mbak Ayi. Nah, ini akibat pelekatan yang tidak baik. Nah, ini sangat banyak nih ya. Puting nyeri. Nah, puting ini bisa lecet, bisa sakit. Nah, puting bisa luka. Kemarin baru juga kami turun Mbak Ayi di daerah Bacang yang payudara ibunya sudah luka. Karena apa di sini bayinya tidur seharian dari keluarga yang mampu, jadi bayinya tidur di ruang AC. Jadi suasana panas dengan ruang AC, bayi kan tidur terus kan nyenyak. Jadi dari pagi itu sampai ke jam 12, bayi itu tidur terus tidak bangun. Nah, setelah ibunya selesai kerja semuanya, baru dia berikan susu. Ternyata payudara ibu sudah sangat merah, sakit.
Jadi pas kunjungan dia tidak memberikan ASI, diberi support karena ibunya sudah demam, sakit. Kenapa Bu? Karena saya demam Bu, saya nggak bisa Bu, sakit banget nih. Ternyata setelah di wawancara atau gimana dengan ibunya, bayi tidur sudah mandi, dikasih ASI, tidur nyenyak sampai jam 12, nggak dibangun-bangun kan ruang AC, nggak nangis, bayinya kan nyenyak kan, adem. Nah, sekali ibu nih agak nyernya, payudaranya sudah bengkak, ibarat kata orang bangka tuh sudah mengker, sudah sakit. Terus bayi tidak kenyang dan sering menangis. Nah, ini tadi karena apa? Pelekatan kurang baik, karena bayi tidak mendapatkan banyak ASI. Dia kan hanya menghisap di puting tadi kan, yang pelekatan kurang baik. Jadi tidak ada proses penghisapan yang baik dari bayi. Terus bayi sering lama menyusui ya. Kalau bayi yang menyusui dia hanya di puting, dia akan lama. Malah ibunya timbul capek. Karena apa? Karena tadi tidak ada proses yang tepat saat menyusui. Produksi ASI berkurang tadi karena dia menyusui di puting tadi. Malah lama-lama ASInya akan berkurang karena tidak ada hisapan tepat dari bayi. Terus berat badan bayi tidak bertambah tadi ya. Nah, apa? Karena dia hanya minta di puting. Terus nih refleks menyusui pada bayi ini. Refleks rotting ya. Rotting ini sebenarnya maksudnya bayi itu secara spontan bila ada yang menyentuh bibirnya, dia pasti otomatis ibaratnya. Otomatis langsung membuka mulut ini. Oke, lanjut lagi. Nanti waktunya ya. Nah, Iya. Masih ada nggak ya Bu ya? Tadi 2 atau 3 ya tadi? dua aja. Nah, dua nih. Ya. Terima kasih Bu, informasinya sangat menarik sih karena kita masih walaupun pekan ASI sedunia sudah lewat ya bulan lalu ya 1 Ya. sampai Agustus, tapi topik ASI memang masih menjadi topik yang harus kita gali gitu ya sebagai bekal kita sebagai ahli gizi ketika menjadi konsultasi gizi kepada pasien-pasien kita. Terkadang kita menemui kasus-kasus seperti ini. Walaupun kalau di rumah sakit nih Bu, untuk konsultasi menyusui memang lebih kepada konselor menyusuinya ya. Walaupun kami ada yang konselor, cuman untuk konsultasi ASI sendiri memang di bawah kebidanan. Tapi tidak menutup kemungkinan nih teman-teman dengan mengetahui informasi tentang ASI, konsep menyusui yang tepat tadi bisa menjadi bahan edukasi kita kepada pasien-pasien kita ketika menemui kasus seperti ini. Saya boleh tanya sedikit nggak Bu? Oh, boleh, silakan. Fenomena sekarang ini memang angka ASI eksklusif kita kan memang masih tergolong rendah ya. Kalau melihat cakupannya, walaupun memang ada peningkatan, cuman masih miris lah melihatnya ya. Padahal kan kalau dibilang menyusui kesulitannya apa sih? Tinggal nempel gitu ya. Ya. Banyak Bu. Dulu paradigmanya ibu-ibu bekerja ini sedikit menyenggol tema ASI pekan ASI sedunia kemarin ya mengenai menyusui pada ibu bekerja. Jadi tema yang kemarin itu bagaimana ibu-ibu bekerja ini kita support untuk tetap menyusui ya. Nah, tapi terjadi pergeseran paradigma tadi seperti apa Bu? Banyak ibu-ibu yang ibu rumah tangga notabene memang tidak di rumah saja gitu ya Bu ya. Walaupun pekerjaan rumah tangga saya yakin biasanya lebih banyak nih Bu daripada kita di kantor ya. Nyapu udah ngepel udah gitu. Tapi ternyata malah masih banyak nih ibu-ibu rumah tangga yang tidak eksklusif. Nah, itu seperti apa? Seperti apa Bu kalau di lapangan Bu? Nah, memang kalau khususnya ya, karena saya kerjakan di wilayah Pencernaan Ikan ya, memang banyak sih cenderung ibu-ibu yang bekerja, khususnya mereka banyak malah memberikan ASI eksklusif. Iya, Ya. nah itu. Yang ibu bekerja sini banyak memberikan ASI eksklusif, contohnya lah guru-guru, ibu yang bekerja provinsi, rata-rata mereka memberikan ASI eksklusif saat kunjungan ke Posyandu kan, di recall kan untuk Februari Agustus kan di recall juga setiap bulan juga dia memberikan ASI. Dan tanyain dikasih air putih enggak Bu? Enggak. Tetap yang banyak ibu bekerja tidak, dia tetap memberikan ASI eksklusif.
Justru ibu-ibu yang tidak bekerja di wilayah kami ini, ya itu ini banyak yang juga yang memberikan ASI. Itu istilahnya kata orang Bangka tuh tanya, dikasih makan apa anaknya? Oh, enggak makan bu, kata orang Bangka nih ya, enggak makan bu. Jadi apa dikasih makan? Eh, Bingung ibunya kan, bingung nanti baru susu, keberik supor bu, kenapa dikasih supor? Gimana bu, aku lagi berjalan lagi nata, kata dia. Tuh orang Bangka tuh banyak di item nih, apalagi sekarang ya, item nih anemianya tinggi, anemia juga termasuk masih ada ya. Karena apa? Ini lagi-lagi pas kemarin lihat laporannya usia pernikahannya di bawah 20 tahun tuh sekarang ada berapa orang tuh rata-ratanya bumil cake-nya gitu ya. Anemianya. Nah, jadi mereka nih yang dikunjung-kunjung yang sudah berapa bulan ke belakang nih, yang saya kunjung banyak yang melahirnya tuh di bawah usia 20 tahun. Ada nih hamil lagi usia 14 tahun ini, yang lagi kami pendampingan terus. Usia 14 tahun, suaminya 16 tahun. Cuma tadi pertanyaan saya ke 14 tahun ya, mungkin nikahnya di bawah tangan Mbak Ani ya. Karena sekarang kan ada peraturan kan. Nah ini baru pendampingan banget, ternyata dia anemia. Anemia. Kemarin sudah belum sempat dikunjungi waktu mau konsul ya. Nah itu baru pendampingan. Mereka nih yang waktu yang lahiran kemarin juga kami kunjungi, masih muda juga 18 tahun. Ini yang asuhnya si nenek. Nah, ada 3 orang ya kemarin kami kunjungi di bawah umurnya 18 tahun semua nih sampai SMA. Si nenek yang mengasuhnya. Jadi kemana ibunya? Ibunya belum bangun tidur. Suaminya belum bangun tidur. Nah, itu. Terus dikasih apa sekarang? Syukur lah Bu, cuman mereka maklum bangun. Nah, ini ternyata dia masih remaja. Nah, jadi dia yang gini ada berapa orang? Ada 5 orang atau 6 orang nih yang lagi kami ini ya, kami pendampingan terus ya. Ya, Bu. Ini mulia nih Bu, sepelan kami nih paling cantik ya. Gini banyak timnya Bu. Ya Bu. Nah, itu Bu Ayi. Jadi yang banyak usia muda. Ada juga nih kemarin tuh anak ke-6 kami kunjungi juga. Tidak ibu rumah tangga juga. Tidak bekerja anak ke-6. Dia juga waktunya hamil ibu hamil cake juga anemia juga. Jadi dia sudah capek mengurus dirinya sendiri juga. Kadang-kadang ada ibu yang gitu ya. Padahal kan sudah dibilang Bu, kalau kita super malah lebih repot. Mau mengaduk, mau jarang air kan. Nah, tapi mereka beranggapan tadi pengen yang masih remaja tadi pengen kata orang tuh nyaman ku nata Bu, jadi mereka naik ku kayak mamaku aja yang jaga gitu. Oh Bu kan bisa lama dak natanya, aku bilang gitu kan. Ada nyampe 10 jam apa 8 jam. Oh dek Bu, paling 2 jam. Nah, susu ASI ibu nih sampai 3 jam 4 jam di udara yang ini enggak kan basi. Kalau susu Bu 2 jam pun lah basi. Nah, tapi mereka tadi masih pengen itu Bu masih pengen main gitu kan yang kebanyakan lagi daerah itu wilayah sekarang itu Bu, banyak yang masih remaja sekarang. Anemianya yang cake-nya. Usia 38 yang untuk yang tidak menyusui itu dia ada penyakitnya, ada penyakit. Ini kemarin ibunya hipertensi, DN, jadi dia sudah capek merasa dia tidak yakin aslinya ada lagi gitu. Usianya sudah 38 tahun. Keyakinan seorang ibu untuk menyusui itu amat sangat penting kalau menurut saya. Benar Bu Ani. Jadi untuk menyusui efikasi atau keyakinan pada diri dia sendiri dulu itu yang penting kita timbulkan dari semenjak hamil sih sebenarnya gitu ya, kita edukasinya ya biar dia lebih yakin dan akhirnya lebih percaya diri untuk memberikan ASI. Mungkin Pak Win ada mau menambahkan Pak atau mau bertanya Pak? Udah lupa kayaknya Pak Win tentang menyusui anaknya. Halo Bang Win. Saya ini sebenarnya dilema dengan Bang Win. Makasih banyak Bang Win ya. Akhirnya sampai juga hari ini. Dengan berbagai drama ya. Drama Korea. Ya, keren nih penampilan Bu Niar ya. Memang kayaknya ASI ini juga satu hal yang ya
orang kesehatan saja kadang-kadang jujur banyak yang tidak memberikan ASI eksklusif kan ke anaknya. Ya. Tapi kalau boleh izin saya mau juga sedikit share ada ini ya. Mungkin saya coba biar kita ada berbagi juga dikit. Nah, ini nyambung ceritanya Bu Buniar tadi sebenarnya. Kalau udah kelihatan belum ya? Sudah. Apa? Nah, Mungkin bisa Sudah slideshow. jadi ini terkait dengan alergi makanan. Nah, ternyata ASI itu juga salah satu yang bisa memberikan ini. Jadi ada kemampuan ASI untuk output antigennya, untuk makanan, dan imun, kompleks imun, dan kemudian juga sitokain ini juga termasuk imunologi ya. Mikrobiom ini berada di usus. Nah, ini yang di usus. Kemudian ini oligosakarida di susu. Nah, ini kalau ini yang mungkin jarang sekali kita ini ternyata di ASI di payudara itu sendiri kan dia dibentuk dalam alveoli, alveolus ya, yang kecil-kecil. Nah, di alveolus itu kalau kita perhatikan ternyata tidak semuanya langsung diambil. Jadi misalnya kalau air, mineral, vitamin, kemudian imunoglobulin, globulin, nah ini anti ini ya untuk imunitas. Nah, ini langsung diambil, diserap oleh alveolus. Jadi dia bisa nyebrang masuk dan kemudian nanti asam amino itu harus dirubah dulu dia menjadi kasein. Nah, ini juga dalam bentuk beta globulin, kemudian alfa ini ternyata diubah menjadi whey, protein whey. Nah, protein whey itu sebenarnya adalah kandungannya dari beta dengan alfa. Nah, ini yang kecil yang bisa masuk. Nah, jadi ada kasein dan ada whey. Nah, kalau glukosa yang dalam tubuh ibunya dalam bentuk glukosa, ternyata sebagian itu digunakan untuk energi di alveoli atau di payudara, dan kemudian juga ada diubah dalam bentuk galaktosa. Nah, galaktosa baru nanti dia akan diproses ulang, diubah lagi, baru dia bentuk jadi laktosa. Nah, jadi tidak otomatis. Jadi perubahan ini semua yang berada di sini ini berada di dalam payudara ibu. Dan kemudian nih asam butyrat dengan asam lemak itu yang berasal dari luar tubuh nanti akan masuk, dipecah, masih menjadi rantai gliserida pendek ya yang panjang, dan ini jadi juga masuk nanti ke dalam susu. Jadi susu itu teman-teman semua adalah gabungan dari ini semua. Nah, gabungan dari ini semua. Jadi kalau protein, kemudian karbohidrat dengan lemak di dalam air susu kita itu sebenarnya diproduksinya memang di alveolus. Tapi kalau yang lain-lain itu langsung diambil dari tubuh ibunya. Nah, ini ya untuk lemak ya, komposisi lemak di dalam tubuh ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebenarnya. Jadi faktor genetik dari ibunya, kemudian periode laktasinya, kemudian gestasi jarak antara kehamilannya, dan kemudian juga komposisi tubuh ibunya juga. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi lemak di dalam tubuh ibu. Nah, inilah yang nanti akan masuk ke dalam tubuh bayi. Nah, ketika tubuh bayi ini dia akan berdampak di dalam usus. Jadi artinya teman-teman semua, kalau menurut saya ini sangat penting ya, karena memang inilah yang akan memberikan pertumbuhan biota usus di dalam yang pertama oleh bayi. Jadi kalau semakin bagus biota usus seorang bayi, maka semakin bagus juga nanti imunitasnya dan kemudian daya tahan tubuhnya. Nah, ini yang mungkin melengkapi saja dari Bu Niar ya, karena Bu Niar juga udah keren banget tadi. Kalau pelekatan apa namanya? Apa tadi? Satu lagi? Amubida. Hah? Amubida. Kamu beda, Pak. Ya, mubida. Kalau pelekatan itu kadang-kadang memang harus dilatih. Nah, ada memang saya sering juga menemukan itu teman-teman yang dari kesehatan justru banyak yang mengalami mastitis kan, yang agak ini. Nah, itu yang juga perlu di ini. Jadi artinya
ilmu itu kalau bagi saya sih ya diterapkan ke diri kita sendiri dulu baru ke orang lain kalau menurut saya itu. Mungkin itu tanggapan dari saya Bu Ayi. Bu Niar ini keren banget sudah menyampaikan kemana-mana juga Bu Niar ya. Baik di se-Indonesia ini udah pernah jadi fasilitator juga beliau ini. Ya. Sip, keren Pak. Keren ya, berarti narasumber kita pada hari ini. Mungkin ini karena sudah jam 3 kurang 3 menit lagi Pak, untuk topik ini kita sudahi dulu ya Pak ya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman mau bertanya langsung, minta materi segala macam bisa langsung jadi Buniar. Eh, terima kasih sekali lagi Buniar atas Ya, sama Mbak Ayi. penyampaian topik pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Linda dan Bu Niar pada siang hari ini bisa menambah wawasan kita. Saya sebagai moderator mohon maaf jika pada penyampaiannya agak ada keliruan atau kesalahan. Terima kasih kepada Pak Win. Mungkin itu saja dari saya Pak. Saya kembalikan kepada Pak Win. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Ya, insya Allah ini bermanfaat ya. Kita akan mencoba kalau bisa setiap 2 bulan kita lakukan. Jadi paling tidak kita berbagi informasi, saling saling apa namanya, saling bertukar pikiran. Nah, nanti kalau bisa ya ilmu-ilmu ini juga bisa kita terapkan bersama. Jadi paling tidak kita ya walaupun dari 100 dapat 10 jadilah ya untuk kita bisa terapkan ya. Nanti kalau bisa teman-teman lainnya mungkin bisa berbagi juga. Terima kasih pada Bu Linda Elik ya yang udah menyampaikan kita. Kemudian Bu Niar yang hari ini udah bersedia ya. Nah, insya Allah nanti kalau dia diminta lagi Bu Linda dengan Bu Niar jangan kapok ya. Jadi Enggak tolong apa-apa. ya tetap bersedia mungkin dengan topik-topik yang lain ya. Nah, juga demikian teman-teman lain mungkin bisa ditunggu. Semoga bersedia untuk memberikan masukan ya. Saya yakin dengan kita memberikan ini, insya Allah kita akan menambah ilmu kita juga. Jadi jangan takut ya. Ini bukan sidang skripsi, bukan sidang tesis atau yang lain, tapi ini sama-sama untuk memberikan kita ilmu. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Silakan yang mau mengisi daftar hadir sudah saya sampaikan linknya ya. Saya mohon maaf belum sempat membuat untuk sertifikat yang pertama. Nanti saya coba untuk menyelesaikan juga sampai yang kedua ya. Terima kasih teman-teman. Saya tutup wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Keren Yar. Makasih ya. Drama Korea lah lewat. Mantap. Makasih Bang Mina, makasih support terus. Sami-sami. Sukses paripurna. Nah, salam kata Hana, tapi dia tidak masuk itu. Link tengah sibuk. Oke, ya, makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Iya, Terima kasih semua. sama-sama.